Shalom, selamat malam, kekasih Tuhan, jemaat yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Tentunya hari ini kita boleh berbangga, kita punya Tuhan yang luar biasa. Sekalipun keadaan yang sedang terjadi seperti yang kita lihat hari-hari ini, semakin hari semakin kesini, semakin membuat kita ada yang menjadi takut, ada yang menjadi putus pengharapan. Tetap percayalah, lewat kondisi yang ada, tetap ada di dalam satu kendali Tuhan. Hari ini di dalam meeting on air di tanggal 31 Maret, tepat di akhir bulan, tentunya kita harus tetap mengucapkan syukur meskipun ke depan ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi percayalah Tuhan mengendalikan semuanya. Amin. Semuanya ada di dalam perencanaan dan kami percaya yang terbaik akan kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Amin. Untuk itu kita akan menikmati pidato bersama-sama malam hari ini. Saudara yang hari ini sedang berkumpul dengan keluarga kerabat, biarlah kita bersama-sama akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Untuk itu Bu Budi memulai di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang Tuhan adakan buat setiap kami, buat waktu ini, waktu yang terbaik yang Tuhan sediakan untuk kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk perlindungan Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang terus ada dalam hidup kami, untuk anugerah Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Khususnya kami bersyukur dan berterima kasih karena kami punya Tuhan yang mengerti dan peduli atas setiap kami. Menyerahkan waktu ini dalam anugerah-Mu Tuhan. Biar Allah Roh Kudus beracara dan berperkara. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Hari-hari ini kami perlu Kau Tuhan. Biarlah lewat kesempatan malam hari ini Tuhan, lewat acara streaming ini Tuhan, Tuhan menjamah setiap umat-Mu yang ikut bersama-sama untuk mengadakan mesbah keluarga malam hari ini Tuhan. Jamah setiap mereka, sukacita Tuhan ada atas hidup mereka, penyertaan Tuhan ada atas hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih menyerahkan waktu ini dari awal akhir pertengahan hingga pada akhirnya dalam anugerah-Mu. Satu hal kami mau berkata, biar kehendak Tuhan saja yang jadi. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana.
Bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Mari ambil waktu untuk menyembah. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku.
yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Itulah janji yang kau berikan kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tidak satu pun yang lepas daripada kendali Tuhan. Jika engkau yang sudah membuka pintu, maka tidak satu pun orang yang dapat menutupnya. Sebaliknya, jika Tuhan sudah menutup pintu, tidak satu pun orang yang dapat membukanya. Kami percaya semua termeterai oleh karena darah anak domba, darah Yesus Kristus Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi yang ada di dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan masuk dalam pemberitaan firman, juga sebentar kami akan berdoa. Biarlah Tuhan kiranya apa yang kami renungkan dan kami doakan menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kami. Kami perlu Engkau di sepanjang hidup kami, ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, selamat bergabung bagi yang baru bergabung. Kita sedang ada di dalam meeting on air dari Gereja Betani Indonesia Kelapa Gading, Jakarta. Dan ialah hari-hari ini kita terus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah, masihkah kita percaya ada mujizat yang Bapa sediakan dan kita bisa mendapatkannya? Amin. Banyak di antara kita yang seringkali berteori tentang Tuhan, ya, bahkan apa yang diceritakan belum pernah dialami. Tetapi saya berdoa lewat perenungan kita di malam hari ini, kita akan sama-sama mendengar firman dan kita juga akan mengalami Tuhan di dalam setiap kebutuhan-kebutuhan yang sedang saudara butuhkan, ya. Mungkin hari ini saudara perlu sukacita, Tuhan akan mencukupkan, akan memberikan. Ketika saudara memerlukan kasih, saudara akan mendapatkan kasih. Ketika saudara memerlukan kesehatan, Tuhan akan memberikan kesehatan pada saudara di malam hari ini. Baik, kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-9. Kita akan membaca dari ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-30, ya, 31. Matius 9 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya bisa minta tolong Bu Budi bisa membacakan. Matius 9 ayat yang ke-27. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka. Katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Amin. Amin. Sekarang ada satu hal yang kita akan renungkan malam hari ini. Jika Tuhan bertanya kepada kita, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Ketika Tuhan bertanya kepada Bu Budi, Eliasar, kepada Pak Iwan hari ini, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Amin. Apakah jawab kita?
Percaya. Apa jawab kita? Percaya. Benar-benar percaya? Percaya. Apa ragu-ragu? Percaya. Percaya. Benar percaya? Amin. Pak Eli? Percaya. Kenapa kok ragu-ragu? Kurang percaya? Pak Iwan? Percaya. Percaya. Ketika Tuhan bertanya kepada setiap kita, hendaklah kita berkata apa? Dan menjawab, aku percaya. Berapa banyak pujian-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan yang berkaitan dengan kata percaya, tetapi seringkali kita apa? Kita lupa bahwa Tuhan itu sanggup melakukan. Nah, kalau di dalam cerita yang kita baca ini, ya, tentang bagaimana Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Kenapa hal ini harus kita dengarkan malam hari di tengah-tengah keadaan yang hari ini kita lihat ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi di negara kita berkaitan dengan wabah yang sedang merajalela. Tapi bila kita tetap percaya bahwa Tuhan sedang punya rencana, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tadi ketika Tuhan bertanya kepada kita, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ya, kita semua bersepakat, aku percaya. Bagaimana saudara di rumah? Percaya? Percaya. Percaya. Amin. Nah, sekarang apa yang menjadi pertanyaan kita hari ini untuk kita renungkan? Ya. Waktu tadi 2 orang buta tadi menjawab, ya Tuhan, aku percaya. Ya. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab dengan tegas, ya Tuhan, kami percaya. Ternyata yang menjawab dengan tegas bukan 1 orang yang buta, tetapi kedua orang buta. Dia berkata, ya Tuhan, kami percaya. Nah, sekarang pertanyaan pada kita semua hari ini, kira-kira apa yang membuat kita ragu-ragu? Apa yang membuat kita tidak percaya? Coba mulai dari Pak Iwan, mungkin bisa membagi, meskipun tidak terlihat di kamera, bisa membagi apa yang ada di benak Pak Iwan ketika Tuhan bertanya, apakah kamu percaya? Dan Pak Iwan menjawab percaya. Nah, kira-kira yang membuat, pernah kan? Mungkin di antara kita juga pernah, ya, ragu-ragu dengan apa yang menjadi Tuhan. Ya, kalau iya, kalau tidak bagaimana? Ya, sehingga seringkali keraguan-keraguan inilah yang membuat kita untuk tidak memahami apa yang menjadi kebutuhan daripada Tuhan. Silakan Pak Iwan, apa yang menjadi, pernah nggak ragu-ragu? Kira-kira mau jalan, nggak jalan, dan tidak kelihatan. Pernah, benar ragu-ragu. Pernah. Cuman karena sudah mengalami beberapa pengalaman dan maksudnya pengalaman bahwa Tuhan itu beserta kita. Nah, dalam perjalanan itu jadi makin hari makin yakin. Amin. Gitu. Kalau manusia pernah ragu pasti. Cuman karena melihat dan mengingat kembali apa yang Tuhan sudah lakukan, nah itu jadi lebih timbul percayanya lebih lagi. Nah, apa yang membuat waktu itu Pak Iwan ragu-ragu dengan apa yang dijanjikan Tuhan? Ketakutan, kayaknya masalahnya besar gitu. Nah, gitu. Ketakutan. Kayaknya nggak sanggup. Sepertinya nggak sanggup. Karena hal yang baru mungkin kan. Ya, memang itulah yang menjadi keraguan-keraguan kita ketika kita menaruh percaya kepada Tuhan. Ternyata memang betul-betul keraguan itu menjadi sesuatu yang membahayakan sebenarnya kalau kita boleh menyadari membahayakan kita sendiri dan kita tidak pernah mendapatkan janji Tuhan. Satu hal yang kita harus tahu bahwa kata percaya ini harus kita miliki, ya. Di dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan, hidup kita bukan karena melihat,
melihat, tetapi karena percaya. Ya. Atau mungkin Eli bisa menyampaikan apa yang pernah dialami di dalam kehidupan mengikuti Tuhan. Tentunya kan nggak semua baik-baik gitu kan. Ada hal yang membuat ya mungkin hari ini percaya, tapi ada kalanya waktu itu pernah juga ada keraguan-raguan yang ada dalam benakmu. Apa kira-kira? Kalau saya secara pribadi yang membuat terkadang rasa percaya itu luntur atau berkurang, itu karena di dalam pikiran saya, bahkan di dalam doa-doa saya sudah meminit bahwa ini akan terjadi, harus begini, harus begini, harus begini. Jadi sesuatu yang kita minta itu seharusnya kalau bisa hari itu juga atau hari yang kita tentukan itu harus ada, sehingga waktu mendekati harinya, waktu yang kita tentukan tidak kelihatan, sehingga itu membuat kita kurang percaya apakah benar janji Tuhan ini atau tidak. Jadi yang bagi saya yang terkadang untuk membuat orang atau mungkin diri saya sendiri tidak percaya, karena saya sudah menaruh sesuatu yang salah sebenarnya buat saya, karena saya menginginkan apa yang harus terjadi, padahal kita tahu rencana Tuhan tuh ada yang lebih baik dan lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Tetapi karena rasa ingin kita harus itu terjadi dengan waktu yang kita tentukan, sehingga mungkin waktunya juga sudah mungkin tinggal berapa menit, berapa detik tidak terjadi, itulah membuat keraguan-keraguan itu ada, sehingga rasa percaya kita sama Tuhan itu berkurang, bahkan tidak bisa jadi tidak percaya lagi. Jadi itu yang bagi saya di dalam pengalaman saya. Iya, satu kali waktu ini peristiwa sudah lama sekali terjadi ketika saya masih bekerja di salah satu instansi atau di perbankan waktu itu. Nah, kebetulan dari kantor itu ada satu semacam penghargaan kepada karyawan, untuk karyawan yang sudah sekian tahun ya bisa istilahnya mendapatkan jatah untuk mengambil mobil, ya, mengambil kendaraan atau mengambil rumah. Nah, waktu itu saya secara pribadi kuat banget gitu, bahwa aku akan ambil rumah ini, tetapi bukan di kota itu, karena waktu saya waktu masih di Surabaya, ya, jadi waktu itu kuat sekali ambil rumah di Malang, ya. Nah, waktu itu saya ngomong sama istri, "Mah, ayo kita ambil rumah di Malang yuk." Lalu istri berkata begini, "Kami dulu kerja di Surabaya, kok mau punya rumah di Malang?" Nah, kebetulan waktu itu kami masih tinggal bersama dengan mertua, ya, sehingga kami masih punya tempat untuk berlindung begitu. Nah, pada waktu berjalan waktu itu sekitar tahun 90-an ya, 90 sekian ya. Nah, waktu itu benar-benar suara itu kuat sekali untuk membeli, tapi waktu karena istri tidak setuju untuk kami membeli rumah di Malang, kami batalkan ya, kami mengambil di salah satu lokasi yang ada di kota Surabaya. Nah, dengan berjalan waktu saya menyerahkan diri untuk menjadi pekerja sepenuh waktu kepada Tuhan, akhirnya saya ditempatkan di kota Malang ya. Nah, puji Tuhannya dari pihak yang mengajak saya pelayan itu memberikan rumah kontrakan begitu. Sampai akhirnya ia berjuang dengan apa yang ada, sampai akhirnya dari di mana saya melayani bilang begini, "Untuk tahun depan kamu nggak ada lagi rumah untuk jatah kontrakan, kamu cari sendiri, kamu usaha sendiri, dan kamu ya pokoknya sendiri, mandiri begitu." Lalu saya cuma bilang, "Aduh Tuhan, ini bagaimana?" Nah, saya kembali ingat akan peristiwa di beberapa tahun yang lalu, saudara, bahwa seandainya ini berandai-andai saja, seandainya kan sudah pas. Jadi tadi Pak Iwan katakan, memang kadang-kadang kita perlu waktu untuk menguji apakah itu betul. Nah,
Makanya boleh kita salah, boleh kita gagal sementara waktu, tapi ke depan dengan apa yang menjadi pengalaman kita, ternyata saudara-saudara, betul apa yang menjadi impresi kita, ya, apa yang menjadi bayangan kita ke depan yang belum tadi Eli katakan, ya kadang-kadang berpikir dengan kemampuan kita, dengan kebenaran kita, akhirnya kita tidak mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, begitu. Jadi kata ragu-ragu ini sebenarnya adalah kata yang benar-benar mematikan iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Nah, karena itu ragu-ragu mari kita benar-benar hilangkan dari kehidupan kita masing-masing supaya kita benar-benar mendapatkan satu kekuatan untuk kita percaya, ya, hidup kita karena percaya bukan apa yang kita lihat. Ke depan ini juga demikian dengan keadaan yang sedang terjadi. Jangan sampai kita tidak percaya akan Tuhan. Nah, mungkin Budi juga mau share hal ini tentang keraguan-raguan yang mungkin pernah muncul di dalam hatinya, sehingga nanti kita sama-sama berdoa supaya juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa memperhatikan. Silakan Bu Budi bisa membagi tentang apa yang sering membuat Bu Budi ragu tentang kata percaya tadi. Seringkali ketidakpercayaan itu mungkin kalau saya merasa pertama karena Tuhan itu tidak kelihatan. Yang kedua, kita tidak bisa berpikir bagaimana cara Tuhan itu untuk menolong kita. Jadi dua hal ini yang seringkali membuat akhirnya timbul ketakutan, timbul keraguan, timbul ketidakpercayaan. Karena kita tidak bisa melihat Tuhan gitu. Tuhan tidak kelihatan, dari mana Tuhan bisa menolong gitu. Kedua, cara Tuhan menolong bagaimana, itu yang seringkali membuat kita itu tidak percaya, bahkan ragu-ragu, bahkan tidak percaya dengan mujizat yang mungkin Tuhan bisa buat di dalam hidup kita gitu. Tetapi seperti kata Pak Iwan tadi, lewat banyak hal perjalanan kita dengan Tuhan, akhirnya hari lepas hari pengalaman dengan Tuhan membawa kita sampai di satu titik, dan akhirnya hari ini seperti tadi waktu awal Pak Budi tanya apakah kita percaya, saya katakan percaya, dan saya tidak pernah berpikir hari ini saya sekarang berkata percaya, dan saya hari ini juga tidak akan pernah berpikir percaya nanti bagaimana ya cara Tuhan menolong. Tuhan itu Tuhan yang kreatif, Tuhan itu Tuhan yang hebat. Dia punya 1001 macam cara untuk bisa menolong kita gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu, tahun kemarin, dengan cara Tuhan sudah menolong kita gitu. Dan hari ini pun lewat situasi kondisi seperti ini, biarlah kita tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan itu pasti ada dalam hidup kita. Caranya bagaimana ya enggak tahu, terserah Tuhan. Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu dahsyat. Dengan cara dia pasti bisa menolong kita. Jadi ini mungkin yang bisa saya bagi. Jadi kadang-kadang ketakutan dan ketidakpercayaan itu karena pertama Tuhan itu tidak kelihatan. Yang kedua, kita kadang berpikir bagaimana ya cara Tuhan menolong gitu. Karena kita pasti seperti Pak Eli tadi katakan, maunya itu nanti ada masalah A, nanti Tuhan kalau menolong ini A, B, C, D, E ya Tuhan gitu. Nah, padahal Tuhan itu tidak bisa dijangkau dengan pikiran kita. Jadi itu dasar biasanya yang membuat kita itu, saya khususnya tidak percaya, karena itu awal-awalnya tidak sering ada ketidakpercayaan itu karena itu. Tuhan itu tidak kelihatan. Yang kedua berpikir gimana caranya ya Tuhan menolong gitu. Nah, itu yang tidak masuk di dalam pemikiran kita. Nggak mungkin Tuhan bisa menolong, seperti Pak Iwan katakan kadang masalahnya terlalu besar, nggak mungkin Tuhan bisa menolong. Jadi cara Tuhan menolong kita itu kita tidak bisa pikirkan, sehingga timbul ketidakpercayaan, timbul keraguan-raguan di dalam hati kita. Iya, kalau kita melihat seringkali kita itu mencerna dosa itu kan apa yang kita langgar. Padahal kalau kita juga melihat ternyata ketidakpercayaan adalah sebuah dosa yang cukup besar dan fatal. Nah, karena itu biarlah seperti saya sampaikan di
hari kemarin tentang iman yang terus ditumbuhkan, Amin. iman yang terus dipupuk, Amin. ya, iman yang terus bersama-sama dengan kita sampai pada akhirnya. Amin. Sebab di akhir daripada kehidupan kita semua, ya, tadi kemarin saya pernah menuliskan satu tulisan yang tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya, bahwa ketika ada orang meninggal, banyak orang selalu berkata begini, berapa yang hadir melayat, ya, berapa banyak yang meratapi orang yang meninggal. Tetapi kemarin tiba-tiba ada satu impresi yang sangat kuat, bahwa bukan berapa banyak orang yang meninggal, berapa banyak orang yang melayat atau datang ke rumah duka, ataupun juga pundi-pundi yang dia terima waktu dia ada di rumah duka, atau dimakamkan di mana, ya, siapa hamba Tuhannya, siapa pendetanya. Tetapi yang penting adalah orang yang sedang meninggal itu, apakah imannya sampai pada akhirnya dia percaya kepada Tuhan, ya. Sekalipun yang mengadakan upacara dihadiri oleh ribuan orang, ya, semacam KKR, atau juga bantuan yang luar biasa, tapi kalau yang meninggal ini tidak punya iman waktu dia akhir hidupnya, maka semua adalah sia-sia. Sehingga itu hari ini dengan kasus-kasus yang ada, saudara-saudara, saya selalu bincang-bincang dengan keluarga, ya, bagaimana kita ini memberikan satu porsi, bahwa sementara kita hidup, kita adalah kehidupan saling berbagi, saling menolong, saling perhatian, itu harus kita adakan supaya pada waktu kita melepaskan, ya, apalagi sekarang kalau kita lihat teman-teman saudara kita yang terdampak ataupun tidak terdampak oleh karena dia harus masuk rumah sakit dan harus dirawat dan akhirnya dia meninggal, ternyata perlakuannya kepada orang-orang semacam ini tidak bisa dihadiri oleh sanak saudara, suaminya nggak bisa, istrinya nggak bisa, apalagi orang banyak, ya, sepertinya tidak ada satu penghormatan. Dan itu sebabnya kata percaya itu menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita menjadi percaya, ya, jangan karena kita melihat, tapi apa yang difirmankannya, ya. Apa tadi kalau dikata tadi, apakah orang buta tadi sembuh? Tidak. Sebelum Yesus mengatakannya, ya, percayakah engkau bahwa kamu akan menerima kesembuhan? Dan dijawab, aku percaya. Jadi saudara jangan cari kemana-mana. Memang semua katakan dokter bisa memberi pada kita obat untuk menyembuhkan penyakit kita, tapi di atas segala-galanya ada dokter, di atas segala dokter, dan tabib di atas segala tabib, yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi hari ini saya merindukan setiap kita, anak-anak Tuhan, umat kesayangan Tuhan yang sedang bersama-sama dengan kami menyaksikan program ini, Meeting on Air. Mari kita hari ini menanggalkan keraguan-raguan, ya. Tanggalkan semua keraguan-raguan kita dan kita akan berkata, ya Tuhan, aku percaya, ya. Untuk itu saudara, mari kita di dalam lingkup keluarga kita, saudara malam hari hadir dengan teman-teman, dengan keluarga, suami istri, coba kita akan saling mendoakan, ya, supaya kita benar-benar menghilangkan keraguan-raguan kita kepada Tuhan, ya. Mari kita bawa pujian kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu tiada
saudara, malam hari kita bisa menuliskan di sepucuk surat atau kertas ya, apa yang menjadi keraguan saudara dan apa yang sebenarnya saudara sedang doakan ya. Saudara hari ini mungkin berdoa untuk mujizat bagi kebutuhan rumah tangga, bagi kebutuhan sekolah, bagi kebutuhan pekerjaan ya. Coba kita tuliskan di selembar kertas dan kita berkata pada Tuhan, Tuhan, aku bawa ini kepadamu sebagai permohonanku. Dan aku percaya apa yang menjadi doaku hari ini, Engkau sudah menjawab. Amin. Engkau sudah menyelesaikan. Amin. Jadi jangan ada yang tidak percaya, ya. Ada yang tidak percaya. Percaya kepada Tuhan. Amin. Ya. Dan saudara bisa menuliskan melalui Instagram atau melalui Facebook yang kita pakai sebagai komunikasi malam hari ini. Kira-kira ada nggak saudara-saudara sedang memerlukan untuk permohonan-permohonan doa? Ya, kami akan doakan di akhir sesi daripada acara ini. Ya, untuk saudara-saudara, mari kita sebentar ambil waktu sudah dengan pasangan saudara untuk kita saling mendoakan. Ya, nanti Bu Budi akan memimpin kita supaya ada rasa percaya kepada Tuhan yang lebih lagi dan minta ampun bila ada keraguan-keraguan yang selama ini kita berikan kepada Tuhan. Silakan bisa menolong kami semua untuk bisa tidak ragu-ragu di dalam mempercayai akan janji Tuhan dan pribadinya Tuhan. Bapak, terima kasih malam hari ini Tuhan. Hamba berdoa dari tempat ini untuk setiap umat-Mu yang menyaksikan streaming malam hari ini. Kalau ada di antara mereka masih ada ketidakpercayaan Tuhan, ragu-ragu terhadap Tuhan, mungkin khawatir terhadap pertolongan Tuhan, malam hari ini Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah segala keraguan-raguan, segala ketidakpercayaan diikat, kuasanya dipatahkan, dihancurkan. Biarlah Tuhan percaya kepada pertolongan Tuhan terjadi atas setiap umat-Mu. Tambahkan iman mereka Tuhan, tambahkan iman mereka Tuhan, supaya mereka sungguh percaya bahwa Yesus itu satu-satunya penolong dalam hidup kami. Biarlah setiap mereka, setiap umat-Mu Tuhan, yang malam hari ini masih ada keraguan-raguan Tuhan, lewat mezbah yang dibangun malam hari ini, bahkan malam-malam yang akan datang, biarlah iman mereka ditambahkan dan pada waktunya nanti timbul percaya kepada Tuhan. Tidak ragu-ragu dengan pertolongan Tuhan, karena Tuhanlah pertolongan bagi kami. Seperti pujian yang kami naikkan tadi Tuhan, kalau Tuhan sudah membuka, tidak satupun yang bisa menutup. Kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada satupun yang bisa membuka. Tuhan, mari hamba berdoa, biarlah lewat mezbah-mezbah yang mulai dibangun sejak kemarin, hari ini, bahkan nanti malam-malam yang akan datang Tuhan, setiap umat-Mu yang ada bersama-sama menyaksikan, bahkan ikut dalam mezbah keluarga ini Tuhan, semakin hari semakin ditambah-tambahkan imannya, semakin hari semakin diteguhkan imannya, supaya sungguh untuk menghadapi masa-masa sukar ini Tuhan, kami tetap percaya pengharapan kami di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan satu-satunya penolong kami, Tuhan satu-satunya gunung batu kami, Tuhan satu-satunya kota benteng kami, Tuhan batu karang yang teguh dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya mulai malam ini sampai malam-malam selanjutnya, Allah Roh Kudus terus akan menjamah setiap umat-Mu yang ada bersama-sama dengan kami untuk membangun mezbah keluarga ini. Dan pada waktunya nanti Tuhan, kami akan dikuatkan dan kami akan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu pasti terjadi atas hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Biarlah apa yang kita doakan hari ini menjadi satu kekuatan setiap kita. Katakan bersama dengan saya, ya Tuhan, aku percaya. Amin. Engkau sanggup melakukan
segala mujizat, Amin. sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Aku Tuhan yang menyembuhkan. Karena saudara, mari kuatkan hatimu, teguhkan hatimu untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Ya, terima kasih buat kekasih Tuhan yang hari ini sudah bergabung bersama-sama dengan kami, baik melalui Instagram maupun melalui Facebook. Dan ada beberapa permohonan doa yang sudah masuk, Pak Iman. Ya, ada satu permohonan doa Pak Dedi Alexander yang sedang sakit tipes. Kita akan berdoa. Bapak Jama, hambamu Pak Dedi Alexander yang sedang sakit tipes, aku percaya ada mujizat yang Tuhan nyatakan. Penyakit tipes disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami percaya dan kami percaya ada mujizat yang terjadi. Amin. Ya, masih ada waktu beberapa saat, saudara. Mungkin ada yang mau membagikan melalui media kita, ya. Ada yang bersaksi, ya. Ada beberapa yang sudah bergabung malam hari ini, ya. Saya melihat di Facebook ada Ibu Mira Yunike. Ada juga teman lama ini, bagaimana kabarnya Bu Mira. Kemudian ada juga Bu Ana Permana di Bekasi, ya. Ada beberapa teman yang sudah bergabung malam hari. Puji Tuhan, kita mengadakan program ini untuk menjadi berkat bagi kita semua di saat-saat kita lagi sendiri, ya mungkin lagi bengong, nggak tahu apa yang kerjakan. Ayo sama-sama kita mencari Tuhan. Amin. Di dalam hadiratnya kita menemukan kasih dan anugerahnya. Amin. Ya, Budi atau Eli mau disampaikan malam hari ini berkaitan dengan apa yang menjadi permohonan kita tentang jangan ragu-ragu ketika kita menaruh percaya kepada Tuhan. Ya, mungkin saya sedikit berbagi. Kalau hari-hari ini saya sedang memperkatakan firman khususnya buat orang-orang yang ada di sekitar saya, suami, anak-anak, menantu, bahkan cucu yang ada. Karena memang Tuhan ingatkan ayat ini waktu kami setiap hari ada mesbah keluarga kami, anak-anak, menantu, cucu. Biasanya kami mulainya malam, jam 10, jam 11 malam kami baru mulai karena memang kami malam biasanya baru tidur. Dan pada waktu kami mengadakan mesbah malam itu tiba-tiba Tuhan Pak Budi share tentang ayat ini, dan ternyata waktu kami membaca bersama-sama secara bergantian, ayat ini merema di dalam hati saya gitu. Dan hari-hari ini dengan situasi kondisi yang sedang terjadi, kalau kita bicara khawatir dan takut itu pasti ada. Apalagi kami yang tinggal di Jakarta dengan pandemi yang sudah sedemikian banyaknya orang yang terpapar, pasti ada keraguan-keraguan. Tetapi hari-hari ini saya sedang memperkatakan firman ini. Setiap kali ada waktu saya sendiri saya ucapkan firman ini, saya ucapkan nama-nama orang yang dekat dengan saya dengan membacakan ayat ini. Jadi pada waktu itu Pak Budi membaca di Mazmur 121, dan di dalam ayat yang ke-7, di dalam Mazmur 121 ayat yang ke-7 berkata bahwa Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Jadi lewat satu ayat, kemudian di ayat yang ke-8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ayat ini merema di dalam hati saya, dan hari-hari ini setiap kali ada waktu saya ucapkan ayat ini, saya ganti dengan nama gitu. Jadi di ayat 7 dikatakan Tuhan akan menjaga engkau, saya ganti. Suami saya namanya Budi, jadi saya katakan Tuhan akan menjaga Budi terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawa Budi gitu. Kemudian saya katakan nama saya sendiri, saya katakan Tuhan akan menjaga Vin terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawa Vin. Saya sebutkan anak-anak Esther, Edu, Yosua, Tuhan akan menjaga Esther, Edu, Yosua terhadap segala kecelakaan, Tuhan akan menjaga nyawa Esther, Edu, Yosua. Jadi Bapak Ibu, ini yang bisa
saya bagi, dan karena hari-hari ini yang sedang saya kerjakan secara pribadi, karena memang ayat ini merema di dalam hati saya. Jadi hari-hari ini terus saya katakan firman, setiap ada waktu atau kadang-kadang mendengar berita kemudian timbul ketakutan, ayat ini saya ucapkan lagi bahwa Tuhan akan menjaga keluarga saya dari segala kecelakaan, dan Tuhan akan menjaga nyawa setiap orang-orang yang ada di rumah ini. Jadi di rumah ini kebetulan kami dikumpulkan Tuhan, ada 10 orang. Jadi saya sebutkan satu-satu gitu, termasuk Iwan, termasuk Yoyo. Saya sebutkan bahwa Tuhan akan menjaga Iwan dari kecelakaan, kemudian Tuhan akan menjaga nyawa Iwan, Tuhan menjaga Yoyo dari kecelakaan, dan Tuhan juga akan menjaga nyawa Yoyo gitu. Jadi Bapak Ibu, ini yang bisa saya bagi malam hari ini. Pada waktu kami membangun mesbah keluarga, tiba-tiba Tuhan taruh ayat ini merema di dalam hati saya. Puji Tuhan, ini terus saya ucapkan, firman ini terus saya perkatakan. Biarlah kalau ini memberkati saya pribadi, untuk mungkin sebagai tiang doa di dalam keluarga saya, ditempatkan Tuhan sebagai tiang doa di dalam keluarga. Jadi saya ambil bagian untuk mendoakan orang-orang yang ada di sekitar saya gitu. Dan biarlah apa yang memberkati saya beberapa waktu ini saya share ke Bapak Ibu semua, supaya mungkin ini juga bisa memberkati Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Seperti renungan hari ini, tetap percaya, iman itu timbul dari pendengaran akan firman gitu. Terus renungkan firman, baca firman, dan apa yang merema di dalam hati kita terus perkatakan, terus ucapkan gitu. Jadi ini yang sedang saya kerjakan hari-hari ini. Bapak Ibu mumpung banyak waktu di rumah gitu, biasanya kan banyak yang pergi, jadi kami di rumah jaga cucu gitu. Jadi waktunya repot gitu. Tapi sekarang karena semua kumpul di rumah, jadi cucu juga banyak teman bermain gitu. Jadi saya ada waktu, setiap kali ada waktu, dan Tuhan ingatkan saya baca ayat ini, saya perkatakan ayat ini untuk dengan nama-nama orang-orang yang ada di keluarga yang Tuhan kumpulkan kami semua di rumah ini. Jadi ini yang bisa saya bagi buat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan juga memberkati Bapak Ibu malam hari ini yang mendengar, karena hanya Tuhanlah kekuatan kita, hanya Tuhanlah yang bisa menolong kita. Amin. Ya, puji Tuhan, kita hari ini sudah mendapatkan satu kekuatan, saya percaya menjadi satu sumber daripada iman percaya kita kepada Tuhan, yang mana kata percaya itu harus kita adakan terus di sepanjang umur hidup kita tanpa berhenti, ya, sebab itu satu anugerah. Jadi hari ini kita akan terus percaya kepada Tuhan apa yang dikerjakan dan juga sekalipun kita tidak bisa kemana-mana. Dan sekali lagi saya mengharap pada semua untuk kita bisa ambil bagian ya, di dalam kehidupan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Iya, baik, waktu terus berjalan, ada beberapa saat lagi kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita akan minta supaya Tuhan menjamah kepada orang-orang yang sedang dirawat di rumah sakit oleh karena COVID dan penyakit-penyakit yang lain, ya. Mari kita minta supaya Tuhan berbelas kasih kepada orang-orang yang ada, para medis yang sedang bertugas. Dan nanti saya akan berdoa untuk setiap jemaat yang mendengarkan atau live streaming lewat acara malam hari ini. Silakan Eli bisa berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit di rumah sakit oleh karena kasus pandemi yang sedang dihadapi. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kembali lagi kami datang membawa seluruh umat-Mu ya Bapa, yang mengalami sakit yang diakibatkan oleh COVID-19 ini ya Tuhan, yang saat ini terbaring di rumah sakit. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu siapapun mereka,
baik yang belum mempercayakan Engkau, Dalam nama Yesus. bahkan yang sudah percaya kepada Engkau Bapa. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, belas kasihan Tuhan turun atas mereka. Tuhan tolong, Kau menjamah Tuhan, berikan kesembuhan. Bahkan hari ini kami mau berkata, berikan iman percaya kepada Engkau ya Bapa, bahwa Engkau sanggup menolong. Engkau Tuhan yang sanggup. Bahkan kami percaya Tuhan yang mau menolong setiap umat-Mu ya Bapa. Kami percaya Bapa, Kau berikan iman kepada mereka. Mungkin mereka berada dalam kesendirian hari ini Tuhan, tetapi kami minta biarlah dengan kesendirian ini mereka berjumpa dengan Engkau Tuhan, bertemu dengan juru selamat yang betul-betul yang sanggup menolong mereka. Mereka hanya berharap kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang mendengar Tuhan apa yang menjadi permohonan mereka, apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pengharapan mereka saat ini ya Bapa. Kami tidak tahu, tetapi Engkau lebih tahu ya Bapa. Engkau lebih tahu, bahkan Engkau lebih sanggup Tuhan untuk menyelesaikan setiap apa yang menjadi pergumulannya saat ini ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau menjamah. Sekali lagi Engkau menjamah terus menjamah. Berikan kesembuhan Tuhan. Berikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami menyerahkan juga Tuhan setiap keluarga-keluarga mereka ya Tuhan yang ada di rumah, yang mungkin juga berdoa Tuhan untuk kesembuhan daripada setiap keluarga mereka yang ada Tuhan dirawat di rumah sakit dengan COVID-19 ini ya Bapa. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah iman keluarga mereka juga tetap kuat Bapa. Berharap terus kepada Engkau, percaya terus bahwa Engkau menolong keluarganya yang terbaring di dalam rumah sakit ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan dengan doa keluarganya juga, dengan bergandeng tangan bersama dengan keluarga besarnya. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan akan terus melakukan yang terbaik di dalam kehidupan orang-orang yang terus berharap kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga Tuhan berdoa menyerahkan setiap tim medis yang bertugas saat ini ya Bapa. Kau melihat Tuhan, mereka bekerja setiap hari ya Bapa. Kami percaya mereka melakukan semuanya ini Tuhan karena Engkau yang menyertainya Tuhan. Kami percaya mereka bisa mengerjakan semua ini karena kekuatan daripada Tuhan. Mereka bisa menyelesaikan semuanya ini Tuhan dengan hikmat daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh sebab itu kami minta Tuhan hikmat-Mu, kekuatan Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan, pertolongan Tuhan juga turun kepada setiap tim medis, tim dokter Tuhan, perawat yang semua terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kerjasama antara tim medis ini Tuhan terus terjalin ya Bapa, untuk merawat setiap pasien-pasien yang ada ya Bapa. Dan kami minta biarlah roh kesabaran juga ada di dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan ya Bapa. Bahkan roh sukacita, damai sejahtera juga Tuhan berikan terus di dalam kehidupan setiap tim medis Bapa. Sehingga betul-betul mereka mengerjakan ini Tuhan dengan penuh tanggung jawab, takut akan Tuhan, dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Bukan sesuatu beban dan bukan sesuatu yang terpaksa mereka kerjakan, tetapi kami percaya mereka kerjakan semuanya karena mereka juga adalah orang-orang yang takut akan Engkau ya Bapa, mengasihi akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan juga seluruh keluarga dari tim medis yang ditinggalkan di rumah Tuhan. Kami juga tetap meminta bahwa tetap ada pertolongan juga di dalam kehidupan mereka. Ada juga Tuhan perlindungan di dalam keluarga mereka. Ada juga Tuhan sukacita, damai sejahtera kepada setiap keluarga tim medis yang ditinggalkan di rumah ya Bapa. Kami percaya bahkan apa juga yang menjadi kebutuhan daripada keluarga mereka ya Bapa, Tuhan juga cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan semua tim medis, semua pasien-pasien yang ada ya Bapa, kami percaya senantiasa Tuhan tolong, Tuhan berkati di dalam kehidupannya. Dan waktunya Tuhan kami akan melihat virus ini akan berlalu, semuanya akan dikalahkan Tuhan. Dan kami percaya ada satu perubahan, nama-Mu yang ditinggikan, dihidupkan. Dan kami juga akan melihat bahwa akan banyak jiwa-jiwa yang betul-betul bertobat Tuhan, mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sanggup menolong hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami percaya apa yang kami doakan pada malam hari ini Tuhan, untuk tim medis bahkan setiap pasien yang dirawat, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
dan mengucap syukur. Kami bawa pemerintahan Republik Indonesia dan Pak Jokowi, di mana akan ada banyak regulasi yang diputuskan di dalam pelaksanaan karena wabah COVID-19. Tuhan berikan hikmat kepada Pak Jokowi dan para menteri serta jajaran yang ada sampai kepada daerah-daerah, semua wali kota, gubernur, bupati. Tuhan akan memberikan kerjasama yang baik sehingga semua regulasi akan diadakan baik dalam hal kesehatan, dalam hal ekonomi, dalam hal bantuan pangan dan sebagainya, semua berjalan dengan baik. Untuk Bapa minta hikmat-Mu, biarlah rakyat Indonesia dengan sabar menanti apa yang sebenarnya akan dikerjakan, dan itu yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Apabila hari-hari ini banyak pengusaha yang sedang menurun omsetnya, bahkan tidak ada pekerjaan sama sekali, Tuhan kiranya Kau beri pada mereka kekuatan dan penghiburan senantiasa. Kami percaya akan ada hal-hal yang baru yang Tuhan kerjakan setelah virus ini berakhir pada masanya. Kami percaya virus corona akan berakhir di dalam nama Yesus Tuhan, di negara Indonesia, bahkan di dunia ini Bapak, sehingga tatanan yang baru akan terjadi dalam nama Yesus. Kami tetap berdoa bagi keluarga besar daripada Gereja Betani Kelapa Gading, ya Tuhan, yang mempercayakan kepada hamba-Mu untuk menjadi gembala dan jemaat yang setia melayani, setia beribadah. Kiranya anugerah Bapa terus menyertai keluarga mereka masing-masing. Jauhkan pada yang jahat, berikan penghiburan, kekuatan. Bila ada yang sakit, Bapa jamah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini. Dan biarlah lewat program acara ini kami boleh kembali melihat karya-Mu yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih. Kami akan berdoa seperti yang Kau ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Memberkati umat-Mu malam hari ini ya Tuhan, yang sudah menyaksikan program ini, yang sakit disembuhkan, yang kurang percaya diberikan iman percaya, dan kami percaya akan lihat keajaiban dan demi keajaiban menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih buat malam hari ini untuk waktu yang saudara sudah luangkan untuk kita bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan, untuk kita merenungkan firman Tuhan, dan kita percaya ada anugerah yang Dia berikan bagi kita. Dan kita akan berjumpa di besok hari Rabu jam 7:30 malam, ya. Besok hari Rabu jam 7:30 malam. Sampai berjumpa dan memberkati kita semua. Ya Tuhan, ku percaya. Kami bersyukur untuk malam hari ini, setiap apa yang kami kerjakan Tuhan semua berkenan kepada Tuhan. Dan bila apa yang kami sampaikan kepada umat-Mu, mereka mendengar dengan baik dan mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Berkat-Mu atas setiap kami Bapa. Dalam nama Yesus juga berkati Iwan yang sudah mengusahakan semuanya untuk beri kami live streaming. Kami menyerahkan hamba-Mu dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.